Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Regulasi baru yang mewajibkan 16 produk industri mengantongi sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Dengan adanya ketentuan produk SNI wajib tersebut, importir tidak bisa lagi mengedarkan produk mereka tanpa memenuhi ketentuan SNI. Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan 16 produk industri mengantongi sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI untuk dapat beredar di masyarakat. Selain memberi jaminan kualitas kepada konsumen, kewajiban bersertifikat SNI juga diharapkan dapat menekan laju impor ilegal. Menurut Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi, dengan adanya ketentuan produk SNI wajib tersebut, importir tak bisa lagi mengedarkan produk mereka tanpa memenuhi ketentuan SNI. 16 produk yang wajib mengantongi sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI, diantaranya kaca isolasi, bahan isolasi panas, ubin keramik hingga semen. Bahwa saat ini telah terbit 16 Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI secara wajib untuk berbagai produk, sebagaimana tadi ditayangkan, yaitu produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, spray gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen. Dengan adanya penambahan produk SNI wajib tersebut, total ada 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Indonesia resmi mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan bea masuk anti-dumping ini dirilis langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah akhirnya resmi mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap produk impor ubin keramik dari China, di mana aturan bea masuk anti-dumping ini dirilis langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 70 tahun 2024 tentang pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap impor produk ubin keramik dari Republik Rakyat Tiongkok. BLE tersebut ditekan langsung pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024. Dalam pertimbangan PMK 70 tahun 2024 disebutkan dari hasil penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia telah terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik yang berasal dari China. Perilaku dumping ini menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Komite Anti-Dumping Indonesia juga menemukan ada hubungan antara dumping produk China dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri. Sri Mulyani dalam BLI-nya menetapkan bea masuk anti-dumping yang akan dikenakan merupakan tambahan dari bea masuk umum atau Most Favored Nation atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan. Setidaknya ada 31 perusahaan dan satu ketentuan perusahaan lainnya yang diwajibkan membayar bea masuk anti-dumping untuk impor produk keramiknya dengan tarif yang berbeda-beda. Di Jakarta, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini meracik strategi benteng pertahanan produk lokal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Suyanto. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia ASAKI. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Pras, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review. Pak Edi, bagaimana sih sebenarnya kondisi dari industri keramik saat ini nih? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa, apalagi sudah ada benteng baru nih untuk mempertahankan dari produk-produk lokal kita, khususnya dari industri keramik. Silakan. Oke, selamat pagi sebelumnya Pak Pras. Saya sedikit memberikan pandangan ya, market outlook tentang industri keramik dewasa ini. Jadi memang kalau kita lihat di awal tahun 2024 kita bisa
merasakan ya bahwa ada gangguan terhadap daya beli masyarakat. Di samping itu juga kita diperberat dengan gempuran produk impor yang kita yakinkan itu unfair trade. Nah, ini memang terbukti dari sisi tingkat utilisasi kami. Di kuartal 1 di tahun 2024 ini, kami ini mengalami penurunan yang cukup tajam, di mana utilisasi di tahun lalu di 2023 itu berada di 69%, yang mana sudah mengalami penurunan juga. Di tahun 2022 itu sempat berada di angka 78%. Di kuartal 1 turun ke di bawah 60%. Ini juga berlanjut sampai ke kuartal 2. Kuartal 2 bagi kami lumrah karena hari kerja juga lebih sedikit dan banyak uh, libur ya pada saat itu, ditambah juga ada libur hari raya Idul Fitri, itu sudah biasa, itu manageable lah ya, itu sudah terjadi setiap tahun. Nah, kami sedikit bersyukur bahwa mulai kuartal 3 ini sudah bisa mulai pelan-pelan meningkat kembali. Jadi Januari sampai September catatan kami sekarang berada di posisi 64%. Nah, tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Pras bahwa kami menyambut baik kehadiran 2 regulasi baru ini yang sudah kami tunggu cukup lama ya, yang sudah kami godok cukup lama juga, yaitu Permen Perin nomor 36 tahun 2024 tentang SNI wajib, kemudian PMK BMAD nomor 70 tahun 2024 ya, itu untuk berupa bea masuk anti dumping untuk produk impor dari RRT. Nah, kedua ini memberikan kami optimisme baru lah, bahwa kami yakin dengan kehadiran 2 regulasi baru ini, utilisasi kami bisa meningkat kembali. Artinya kami bisa lebih cepat pulih kembali, sehingga Asaki juga sudah merevisi kembali untuk tahun ini. Kami yakin dari 64% kami bisa meningkat ke 67 sampai 68%. Namun di tahun 2025 kami sudah berani untuk memasang target bisa meningkat kembali ke 75 sampai 80%, dan di tahun 2026 bisa meningkat lagi di atas 90%, menyerupai masa-masa kejayaannya kami, Pak Pras. Di tahun 2012 sampai 2014, pada saat itu kami memiliki tingkat utilisasi di atas 90%. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kami, Pak Pras. Kami juga selalu mengingatkan kembali kepada pemerintah. Dalam hal ini kami juga sangat menyambut positif ya, bahwa Menteri Ekonomi baru kami melihat masih Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, untuk bisa melanjutkan kembali program-programnya. Salah satu adalah yang kami harapkan adalah perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard. Ini harus dilakukan tepat waktu, yang mana akan habis di bulan November. Nah, kenapa? Ini untuk menanggapi Pak Pras bahwa BMAD yang diberikan kepada kami di berbagai media kami sampaikan sesungguhnya ini di bawah harapannya kami. Harapannya kami minimal seperti negara Amerika dan Meksiko, yaitu bisa di atas 100 sampai bahkan sekarang Amerika menerapkan terhadap India itu 400 sampai 800% BMAD-nya. Nah, harapan kami pada saat itu bisa di atas 100%. Namun kami tetap syukuri, kami berterima kasih atas atensi pemerintah, kehadiran pemerintah. BMAD ini diberikan di range 35 sampai 50%. Secara terbuka ya, makanya kami meminta tambahan sedikit Pak Pras. Kami meminta atensi pemerintah bahwa BMTP atau safeguard yang akan selesai di November ini bisa diberikan perpanjangannya on time. Nah, kalau ini semua memadai, apa yang tadi saya sampaikan di depan, tingkat utilisasi ini akan meningkat kembali. Artinya ada penyerapan kembali tenaga kerja, dan kami yakini juga ada investasi baru. Baik, itu dia yang menarik kalau kita lihat dan review yang sudah disampaikan, ada angin segar, adanya payung hukum baru begitu untuk perlindungan pasar ataupun produk di dalam negeri. Indef sendiri melihat bagaimana Mas Heri Firdaus begitu dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Menurut Anda apakah sudah cukup membentengi dari produk-produk lokal kita dari seruan produk asing? Ya, jadi perlu ada keberpihakan ya, perlu ada keberpihakan dari regulator, dari pemerintah, di mana apabila memang ada industri yang katakanlah mengalami lonjakan impor, gitu, kemudian mengalami hal-hal seperti adanya
penurunan kinerja yang cukup signifikan dalam waktu singkat, apalagi sampai berdampak terhadap menurunnya serapan jumlah tenaga kerja. Nah, tentu pemerintah harus memberi perhatian besar ke sana. Salah satunya ya kita harus selidiki dulu dari upaya-upaya apa yang menyebabkan industri tersebut mengalami penurunan kinerja. Nah, kalau berdasarkan hasil penyelidikan tadi kan ternyata memang didapat hasil ada dumping ya dari Betul. negara mitra. Sehingga memang kalau ada bukti itu ya layak dikenakan bea masuk anti dumping. Kemudian safeguard juga setahu saya tahun 2021 ya kalau nggak salah. Kemudian 3 tahun kan, 3 tahun boleh diperpanjang. Nah, namun memang kalau safeguard ini kan atau BMTP ini kan dia mengarahnya ke liberalisasi di mana nanti besaran persentase tarif pada BMTP itu harus turun tuh biasanya Pak, harus turun lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, Oke. ini nanti ke depan seperti apa? Kalau misalnya memang dia lebih kecil tarifnya, berarti kan harus ada upaya-upaya untuk bagaimana nanti industri ini tidak bisa lagi menikmati Oke. BMTP yang besar seperti itu. Sehingga memang daya saing ini mutlak ditingkatkan. Nah, jadi ada dua pagar kalau saya lihat di sini ya. Pertama BMAD dan BMTP kalau di industri ubin dan keramik ini, sehingga ini harus dimanfaatkan betul oleh industri domestik, yaitu tadi meningkatkan utilisasinya sampai ke bahkan 70 mendekati 70%. Nah, kemudian juga di saat yang sama ini kan juga menjadi daya tarik mudah-mudahan bagi investasi bahwasannya apabila berinvestasi di Indonesia di sektor industri ini akan terjamin lah seperti itu ya. Baik. Kemudian juga pasar kita yang luas. Kita tahu sekarang konstruksi ini kan terus berkembang, terus Mm-mm. tumbuh. Seiring dengan itu maka kebutuhan ubin keramik, Ya. ya, kaca, dan seterusnya Oke. juga terus meningkat seperti itu. Baik, dan mengapa masih ada celah masuknya dari barang impor ilegal terutama? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, Mas Heri dan juga Pak Edi. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Asaki dan juga Indef. Nah, bagaimana Mas Heri Anda melihat begitu? Masih ada celah-celah yang nampaknya masih bisa dimasuki begitulah barang-barang Ya, impor khususnya yang ilegal tadi begitu. Apa yang Anda bisa cermati sejauh ini? betul. Jadi kalau kita lihat dalam konteks non-tarif measure ya, Ya, atau ukuran-ukuran yang sifatnya non-tarif kan, sekarang nih Indonesia sudah banyak meratifikasi perjanjian perdagangan nasional sehingga hal itu memaksa kita untuk menurunkan tarif gitu kan sebenarnya tarif MFN khususnya ya. Nah, namun di sisi lain ketika terjadi free trade area di mana-mana oke. itu biasanya negara-negara itu juga menerapkan non tarif barrier. Nah, inilah yang Indonesia agak kurang gitu menurut saya. Jadi jadi banyak ya NTM itu non tarif measure atau non tarif barrier salah satunya melalui kebijakan technical barriers to trade ya TBT. Nah, standarisasi itu penting. Jadi memang ketika tarifnya kecil, nah non tarifnya ini harus dinaikin gitu non tarifnya. Jadi tidak hanya yang tarif-tarifnya saja seperti ada BMTP kan memang ini dalam keadaan yang sifatnya penting gitu ya. Kemudian BMAD ini kan untuk menghindari unfair trade gitu ya. Nah, tapi harus ditambah lagi menurut saya, harus tambah lagi berupa instrumen technical barriers to trade sebagai contoh ya. Kalau kita mau ekspor ke Jepang ya, ketika barang Indonesia mau dijual di pasar Jepang itu kalau nggak ada bahasa Jepangnya nggak boleh masuk gitu. Artinya apa? Oke. Jepang itu menerapkan kebijakan yang sangat eh, sangat protektif tapi bukan tarif ya. Kita tidak bayar tarif, tidak bayar pajak masuk ke sana. Tapi ketika kita mau jualan di sana itu susah dengan aturan-aturan katakanlah standarnya harus sesuai dengan selera masyarakat di sana, Hmm. harus ada tulisan bahasa Jepangnya kalau mau dijual di sana. Nah, kalau kita itu belum. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat produk-produk yang dijual di retail modern ya, tidak masih banyak itu kemasan-kemasan produk konsumen ya yang tidak ada bahasa Indonesianya sehingga membingungkan para Oke. konsumen. Nah, itu bisa dijadikan technical barriers to trade. Artinya kebijakan-kebijakan yang sifatnya non tarif untuk mengatur eh, import ini bisa dilakukan seperti itu. Baik. Termasuk juga kan standar itu ya, Hmm. standarisasi SNE seperti itu. Oke. Nah, langsung saja
Anda melihatnya bagaimana Pak Edi kalau dari sisi pelaku usaha nih yang sudah pasti cukup kerepotan dengan banjirnya produk-produk impor tadi. Apakah memang lebih banyak yang ilegalnya untuk impor keramik atau bagaimana nih saat ini? Oke, sebelumnya saya sangat sepakat Pak Pras Ya. dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri ya, Hmm. bahwa selain BMTP, BMAD ini ada satu instrumen yang bisa kita mainkan yaitu technical barrier. Oke. Nah ini yang kita syukuri nih Pak Pras ya. Ini berkaitan Permen Perin nomor 36 tahun 2024 ini. Sekali Oke. lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menperin kita ya. Ini merupakan sebuah wujud kehadiran dan atensi pemerintah Pak Pras di dalam melindungi hak konsumen. Ini kita bicara berkaitan dengan kualitas produk dan layanan purna jual. Oke. Dan di samping ini juga kami yakinkan ini bisa membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Nah, selama ini yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa produk impor ini harus dijaga kesesuaiannya terhadap standar kualitas. Selama ini kita memandang lebih membeli kucing dalam karung untuk produk pemakai dalam negeri. Kenapa? Mereka tidak bisa, mereka mau kemana pada saat ada melayangkan komplain. Kenapa? Oke. Produsen ya keramik yang kita impor, mereka tidak memiliki kantor perwakilan resmi di sini. Mereka mesti mencari siapa. Nah, para pemain atau trader maklum atau OEM biasanya 3 bulan 6 bulan ganti pabrik sumbernya atau berganti brand, sehingga tidak ada kepastian. Nah, ini yang kami selalu sampaikan, tidak ada kesetaraan kualitas antara produk impor dengan produk keramik dalam negeri yang selama ini kami sudah comply, kami sudah mengikuti standar SNI gitu loh. Nah, kita mesti ingat bahwa ada kualitas, ada harga. Nah, ini yang selama ini karena sosialisasi di lapangan kurang, jadi konsumen ini hanya tergiur karena faktor harga murah semata. Tapi berkaitan dengan kualitas, berkaitan layanan purna jual ini tidak bisa mereka dapatkan seperti mereka membeli produk dalam negeri. Nah, beberapa hal yang positif nih Pak Pras dan Pak Heri dari Perin nomor 36 yang baru ini. Satu, produsen keramik dalam arti impor ya dari luar negeri yang ingin menjual produknya di dalam negeri sekarang diwajibkan harus menunjuk perwakilan resmi di Indonesia. Berikut harus memiliki fasilitas perdagangan yang setara dengan kami yang ada di dalam negeri ini. Seperti mereka harus memiliki gudang, mereka mesti memiliki sarana pengangkutan, memiliki tenaga kerja dan sebagainya yang memadai seperti kami lah. Kedua, ya yang kami syukuri bahwa saat ini harus dilakukan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian terhadap barang sebelum diedarkan. Jadi verifikasi setelah mereka keluar dari pelabuhan masuk ke gudang. Nah, di situ sebelum diedarkan harus dilakukan verifikasi lapangan. Tujuannya apa sih? Untuk mengecek kesesuaian antara produk dengan standar nasional SNI-nya kita. Jadi selama ini tidak ada karena kita bersifat post border di mana di pelabuhan hanya dicek kelengkapan kesesuaian dokumen aja. Tidak dicek berkaitan dengan kualitas produk. Nah, ini sudah terjadi regulasi yang baru ya. Ini untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya. Menurut kami ini sangat tepat sasaran, sangat baik. Oke Pak Edi, yang penting adalah sebenarnya implementasinya. Nah, implementasinya supaya bisa nanti actionnya sesuai dengan harapan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Edi dan Mas Heri. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi dan juga Mas Heri dari Indef. Baik, Pak Edi, nah lantas bagaimana kalau kita cermati dengan kondisi saat ini? Oke lah, sudah ada BMAD, Safeguard, kemudian wajib SNI, dan mungkin tadi ada lebih kepada dari sisi teknisnya yang diharapkan ada lagi nih tambahan perlindungan untuk produk lokal. Implementasi yang paling utama, actionnya. Lantas bagaimana yang diharapkan dari pelaku usaha sendiri nih Pak Edi? Oke Pak Prof, saya rasa selama ini ya sudah berjalan cukup baik. Kami juga sangat mengapresiasi Kemendak ya. Ini di bawah kepemimpinan Pak Julhas, ini sudah dibentuk Satgas Impor Ilegal, di mana salah satu adalah sektor industri keramik di dalamnya. Nah, kami senantiasa bekerja sama, berkolaborasi dengan Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa, Barang Beredar. Ya, ini
beberapa bulan terakhir, tepatnya di bulan Juni tahun 2024 yang lalu, kami berhasil bersama-sama dengan Kemendak ini menemukan produk ilegal, tapi dalam hal ini adalah produk tableware. Ini kurang lebih ada 4,5 juta pieces senilai sekitar hampir 50 miliar yang ditemukan dan akhirnya dihancurkan. Ini tidak sesuai dengan SNI. Satu, tidak memiliki SNI, ada juga yang SNI-nya sudah habis tapi belum diperpanjang. Ketiga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Heri, tidak terjadi kesesuaian di labelingnya, ya, antara standar tidak tercantum dengan tepat di label atau penandaan di label. Nah, sehingga ini terjadi penemuan. Nah, ini sudah berjalan cukup baik nih untuk pengawasan di lapangan. Sehingga saya rasa ditambah dengan Permen Peri nomor 36, kami bekerja sama terus dengan Direktorat Pengawasan Produk dan Barang Jasa Beredar, sehingga kami bisa melakukan verifikasi ya bersama-sama di lapangan, sehingga ini bisa mengurangi produk-produk ilegal dan kedua juga mengurangi produk-produk yang tidak sesuai dengan SNI. Ini akan memberikan efek jerak yang luar biasa, Pak Pras. Baik. Selama kita konsisten, saya rasa akan terjadi perubahan. Itu dia, konsistensi yang penting begitu. Nah, Mas Heri, lantas bagaimana dari sisi Indef begitu? Langkah-langkah apa saja yang supaya bisa memperketat lagi, kemudian tadi pengawasan dan mungkin punishment-nya juga harus ada. Ya, jadi pertama kita perlu meningkatkan non-tarif measure ya. Jadi segala instrumen non-tarif atau kebijakan non-tarif yang bisa kita manfaatkan selama itu memang diatur di dalam WTO itu bisa kita lakukan ya. Negara lain udah sangat banyak ya, Thailand ya, kemudian Malaysia, mereka menerapkan banyak non-tarif measure. Nah, sayangnya kalau saya lihat Indonesia belum. Nah, jadi segala macam upaya untuk bagaimana kita bisa mengontrol atau menyaring produk impor ini bisa dilakukan dengan non-tarif measure. Tapi tujuannya kalau kita melihat WTO, memang itu tujuannya adalah pertama untuk bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap konsumen gitu ya, kemudian juga bagaimana memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Nah, ini kan juga nanti arahnya bagaimana produsen dalam negeri ini bisa semakin berkontribusi lebih besar terhadap di pasar domestik seperti itu. Jadi memang perlu memanfaatkan secara optimal non-tarif measure tersebut. Kemudian terkait dengan bagaimana impor ilegal, nah ini menurut saya perlu di-upgrade ya. Jadi tidak cukup keputusan ini pada tingkatan menteri saja, tapi kalau perlu harus jadi Kepres, Kepres ya. Jadi harus di tingkat presiden, sehingga nanti KL yang lain itu kementerian lembaga lain ini juga ikut bersama-sama mengharmonisasikan bagaimana kebijakan untuk bagaimana bagaimana menghadang lah gitu ya laju impor ilegal. Jadi kalau sekarang pada peraturan itu kan pada kalau nggak salah menteri ya, Kepmen atau nah ini harus ditingkatkan lagi ya menjadi setara presiden lah, sehingga nanti banyak yang semakin terlibat di situ seperti itu. Baik, itu dia harapan sudah disampaikan begitu dari pelaku usaha, kemudian juga Indef juga memberikan satu gambaran terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan yang diharapkan nanti dengan kabinet baru. Ada juga yang memang melanjutkan begitu dari kepemimpinan sebelumnya ini sudah mengetahui lah seluk-beluknya begitu bagaimana kita mengatasi serbuan-serbuan produk impor dari luar negeri ya. Baik Pak Edi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas waktu sharing dan update yang sudah disampaikan. Mas Heri, terima kasih atas analisis yang sudah Anda berikan juga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Edi, Mas Heri, terima kasih. Salam sehat Pak Pras, Pak Heri, terima kasih.